الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah atas nikmat Allah, segala puji dan kebaikan miliknya. Kemudian kita berselawat dan mengucapkan salam yang mulia untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salam teruntuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta siapapun dari umat ini yang mengikuti mereka dengan baik dan benar sampai hari pembalasan. Bapak-bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman, insyaallah malam ini kita akan membaca dan sama-sama belajar mengambil faedah-faedah ringan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dari surat Al-Ahqaf. Kita mulai dari ayat 29 dan sampai yang Allah kehendaki nanti insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-29. Baik. Bagi Bapak yang sudah punya mushaf, mungkin bisa dibuka. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Perhatikan, Allah berfirman, dan ingatlah. Di sini kata id dan ingatlah. Ini ingat berarti kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat. Karena yang namanya manusia, kita manusia terkadang banyak mengambil pelajaran dari peringatan dan peringatan. Sifat Al-Qur'an teman-teman adalah diantaranya pemberi peringatan. Ya, Al-Qur'an adalah pemberi peringatan. Kenapa? Karena sifat kita sebagai manusia suka pelupa. Suka pelupa. Oleh karenanya sebagian para ahli ilmu mengatakan manusia ini bahasa Arabnya apa? Al-insan, ya. Al-insan. Ada yang mengatakan begini, summiya al-insanu insanan likathrati nisyanihi wa khataih. Manusia itu disebut dengan al-insan karena banyaknya dan seringnya mereka lupa dan tersalah. Jadi peringatan itu Pak sebenarnya memberi pelajaran dan faedah bagi kita. Dan orang yang mau mendengarkan peringatan, itulah tanda-tanda akal yang sehat dan memiliki kecerdasan. Ya, memiliki kecerdasan. Dan peringatan sifatnya bermanfaat untuk orang yang beriman. Allah berfirman di akhir-akhir surat Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berilah peringatan. Kenapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat. Bagi siapa, Pak? Bagi orang yang beriman. Baik. Nah, mudah-mudahan kita mengambil peringatan ini sebagai pelajaran untuk saya dan tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk mempelajari ayat-ayat yang mulia ini. Apa kata Allah? Dan ingatlah. Apa yang Allah ingin tekankan di sini? Sarafna ilaika nafaran minal jin. Ketika kami menghadapkan serombongan, nafaran teman-teman. Ini kata nafar berarti rombongan. Ya, serombongan. Ya. Orang Arab bilang sering nafar. Ada nafar ma fi zain, ya. Ada nafar ma fi zain, ada nafar zain. Gitu. Ini orang ini bagus ya. Kata nafar itu walaupun sering dijadikan mungkin dalam logat ammi ya, tetapi dia bahasa fusha. Nah, kata nafara artinya bukan satu orang, tetapi sekelompok, ya, sekelompok orang. Nah, di sini Allah mengatakan, ingatlah ketika kami menghadapkan ya sekelompok jin. Nah, ini bukan manusia ini, Pak, makhluk lain, bangsa lain, itu bangsa jin. Di mana bangsa nafara minal jin, sekelompok jin ini yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Kata istama'a teman-teman, mendengar. Ada kata lain dari dalam bahasa Arab, padanan katanya juga bermakna mendengar, yaitu sami'a. Ini asalnya sami'a. Dan istama'a juga makna mendengar. Apa beda keduanya, Pak? Kalau sami'a, dia mendengar sambil lalu, itu mendengar namanya. Sama sami'a ya, mendengar. Saya mendengar sesuatu, tapi saya tidak fokus.
sambil lalu itu sami'a. Tapi kalau kata istama'a, Pak, berarti mendengar dengan kefokusan. Benar-benar dia menghadapkan seluruh hati, pendengaran, dan akalnya berpusat kepada apa yang dia dengar. Kalau umpama itu adalah sebuah peringatan yang akan membahayakannya, maka dia akan segera mengambil tindakan. Kalau itu adalah peringatan yang membawa faedah dan manfaat baginya, maka dia akan tenang dan mengambil pelajaran. Itu kata istama'ah. Oleh karenanya dalam Al-Quran, Pak Hari, kalau kita lihat bagaimana indahnya bahasa Allah ketika membedakan kata sami'ah dengan istama'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu lah la'allakum turhamun." Dalam surat An-Nahl. Apabila diperdengarkan kepada engkau, dibacakan kepada engkau Al-Quran, maka kata Allah apa? Fastami'u lahu, dengarlah Al-Quran itu. Allah tidak mengatakan fasma'u lah, dengarlah oleh kalian sambil lalu aja, enggak. Tapi Allah mengatakan istami'u lahu. Artinya apa? Dengarkan dengan fokus. Kenapa? Karena dalam Al-Quran semuanya pelajaran. Semuanya pelajaran. Ayat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika sekelompok jin ini mendengarkan Al-Quran, berarti jin apa? Ada yang mendengar Al-Quran, Pak. Jin ada yang mendengar Al-Quran. Mungkin sebagian orang barangkali ada yang memahami jin tidak bisa mendengar Al-Quran. Kalau dengar Al-Quran dia akan terbakar. Nah, dia perlu kita bedakan antara jin dengan syaitan. Kalau jin ada yang bisa membedakan apa beda jin dengan syaitan? Dia ada 3 makhluk nih, Pak. Tiga nama untuk satu bangsa. Sebenarnya asalnya satu bangsa, tetapi dia berbeda. Kelasnya nanti berbeda sesuai respon mereka terhadap kebenaran dan agama. Ada namanya iblis satu. Kedua ada namanya jin. Ketiga ada namanya syaitan. Ini 3 makhluk ini apa bedanya, Pak? Ada yang bisa beri pencerahan? Murajaah kaji apa bahasan lama, Pak? Apa beda 3-nya? Iblis satu, jin 2, ya, syaitan 3. Apa bedanya? Setahu saya tuh iblis itu salah seorang dari jin. Salah satu dari jin. Soalnya waktu di apa? Di surat Al-Kahf ya, kalau nggak salah. Itu jin itu adalah dari bagian dari jin gitu. Iblis adalah salah satu bagian dari jin. Ya. Kalau nggak salah di surat Al-Kahf. Kalau syaitan gimana, Pak? Syaitan. Kalau syaitan itu malah katanya malah ada yang bagian dari ada yang berupa manusia juga, kan? Benar nggak, Ustaz? Bagus, Masya Allah. Iya, bagus, barakallah. Asalnya adalah jin. Iya, asalnya adalah jin. Jadi bangsa ini namanya jin. Baik, Pak. Ini perlu kita garis bawahi dulu. Ada namanya makhluk jin. Dan makhluk ini diciptakan sebelum Adam. Sampai sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, wal janna khalaqnahu min qablihi min naris samum. Dan jin telah kami ciptakan sebelum Adam. Berarti mana yang lebih tua dulu, Pak? Nah, lebih senior nih. Jin lebih senior ya daripada manusia. Taib. Jin telah kami ciptakan sebelum Adam dari api yang menyala. Taib. Nah, adapun malaikat itu diciptakan dari cahaya. Alamnya berbeda. Sekarang kita bicara tentang jin karena ayat ini berbicara tentang apa? Tentang jin. Taib. Jin ini diciptakan dari api. Taib. Nanti dia memiliki turunan. Nah, turunan ini, Pak, kalau dia masih tetap dalam kebaikan, dalam ketaatan dan kebenaran, maka dia disebut dengan jin, jin yang muslim. Baik. Tapi kalau yang pembangkang, dia disebut dengan syaitan. Berarti jin telah mengganti plakat namanya syaitan. Kalau yang membangkang ini yang kafir, ada yang memiliki aliran-aliran, ya. Jin itu punya aliran, Pak. Ada juga dia Nasrani, ada juga Yahudi, ada musyrik, ada dia Rafidhah, ada Syiah. Jin itu, Pak, sebagaimana berlalu bersama kita dengan sebelumnya di surah Al-Jin. Bahwasanya kunna tara'iqa qidada dalam surah Al-Jin. Kami itu bertingkat-tingkat. Maksudnya bertingkat-tingkat ditafsirkan oleh para mufassir ya, seperti At-Tabari dan yang lainnya, bahwasanya jin itu kami ada yang Syiah, kami ada Yahudi, kami ada Nasrani, kami ada yang pencuri, ada segala macamnya. Baik, jadi sama dengan kehidupan manusia, cuma alamnya berbeda. Nah, iblis ternyata dia adalah jin yang pertama yang membangkang, ya, yang ada di cerita kisah Nabi Adam alaihissalam, dan dia sebagai komandan. Dan komandan membawahi para syaitan, bukan para jin, karena di antara jin nanti ada yang muslim. Nah, ini contohnya. Baik. Kembali kita. Jadi paham ya, Pak ya? Jadi syaitan itu adalah jin yang membangkang.
iblis adalah kepalanya dahulu, yang dahulu bersama Nabi Adam. Adapun jin yang muslim, mereka tetap dalam kemuslimannya. Ya, kalaupun manusia nanti Pak ada kan minal jinnati wan nas. Adapun jin itu ada dari golongan apa? Syaitan itu ada dari apa? Al-waswas dari golongan jin, dan ada dari golongan apa? Dari golongan syaitan, dari golongan manusia. Baik. Kalau aku lihat, maaf Ustaz. Iya, Pak. Ya, kalau jin itu dia mati juga, Ustaz. Artinya dia ada umurnya juga atau gimana? Beranak pinak juga? Wallahu alam ya, keterangan para ulama bahwasanya jin itu hidupnya sama seperti kita. Mereka beranak pinak, tapi tidak tahu ya saya apakah mereka menikah, kawin, tidak tahu saya. Tapi yang jelas mereka punya beranak pinak. Dan umurnya umurnya terbatas, ada yang terbatas. Bahkan di antara mereka ada yang mati. Seperti apa? Seperti sebagian para alimmu mengatakan ketika syaitan mengganggu kita, kan kita dianjurkan berta'awudz, kita diajak untuk berbuat maksiat, diajak untuk ini dan itu, maka kata Nabi SAW, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Dirajam ini Pak, dirajam itu lebih tepat bukan dikutuk ya, tetapi dirajam itu memang Allah sebagian para ulama mengatakan diutus para malaikat untuk merajam jin dengan apa? Dengan panah-panah api. Dengan syihab, yaitu dari bola api yang berasal dari bintang. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Yang kami jadikan bintang-bintang itu, maksudnya bintang adalah syihab, bola-bola api yang berasal, panah-panah api yang berasal dari bintang, untuk menghantam, membunuh daripada jin-jin yang telah mengganggu manusia. Atau berarti apa? Jin ada yang mati. Yang tidak mati itu yang lama langgeng sampai hari kiamat siapa, Pak? Siapa? Iblis. Karena dia minta kepada Allah. Ya, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, langgengkanlah aku sampai hari berbangkit. Berarti kenapa iblis minta itu? Karena dia tahu umurnya terbatas. Tapi karena dia sudah melakukan kesalahan besar, maka untuk memulangkan balasnya, dendamnya kepada anak Adam, anak keturunan Adam, maka dia minta, ya Allah, langgengkan aku. Berarti apa? Berarti umurnya terbatas, sama seperti manusia. Tapi berapa umurnya tidak tahu kita, Pak. Allah alam, saya tidak membaca detail berapa usianya, namun keterangan para ulama demikian. Dia memiliki umur terbatas satu, dan dia memiliki keturunan sama seperti manusia adanya. Baik? Berarti, maaf Ustaz lagi. Ya, berarti kalau jin itu hanya satu, ya Ustaz. Dan kemudian bala tentaranya yang banyak, atau bagaimana? Gitu Ustaz. Bisa dipahami seperti itu atau? Karena tadi yang diminta dilanggengkan kan hanya iblis. Iblis ya. Ya, berarti hanya satu. Jin dia adalah jin itu adalah makhluk, Pak. Makhluk sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, maksudnya saya iblis itu. Diciptakan iblis tentu dia yang berarti kan satu-satunya yang nggak mati ya iblis, satu-satunya. Yang lain pada mati semua. Yang langgeng itu, Pak, yang tidak mati-mati itu hanya iblis ya. Satu iblis itu yang dilanggengkan, dan dia adalah komandan seluruh para syaitan. Iya, seluruh iblis adalah seluruh para syaitan. Kan dia memiliki bala tentara, dan mereka beranak pinak banyak. Iya, dan nanti kan ada tuh dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, maksudnya iblis membangun singgasananya di atas laut, ya. Ketika dia mengutus anak buahnya dari syaitan untuk menggoda manusia, yang paling afdol adalah orang yang bisa menceraikan suami dan istri. Itu langsung naik pangkat, Pak, dari kopral mungkin langsung jadi jenderal. Barangkali ya. Berarti dia memiliki apa, Pak? Dia memiliki anggota ke bawah. Tayyib. Nah, namun jin perlu digarisbawahi sebagai bangsa asli, di antara mereka ada yang muslim. Ada yang muslim. Inilah ayat yang akan kita baca, Pak. Tayyib. Baik, kita lanjutkan sedikit, nanti kita buka diskusi lagi insya Allah di akhir. Kata Allah SWT, ingatlah ketika kami memalingkan atau menghadapkan sekelompok jin kepada kalian, ketika mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka telah hadir, bagi mereka telah hadir beberapa orang, ya, beberapa jin, maka yang lain juga hadir. Maka apa kata mereka? Qalu falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka berkata, "Oh, diam." Jadi dia apa? Mereka memberikan komando, tolong kalian diam, jangan bicara. Kenapa? Ini kita mau mendengarkan Al-Quran. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika Al-Quran itu telah selesai dibaca,
maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dan segera pulang ke kaumnya. Baik, ayat ini Bapak, tentu ada asbabun nuzul ya. Ternyata ada sebabnya ayat ini. Jadi bukan langsung tok seperti ini, tidak. Ayat ini Pak, ada korelasinya dengan surat Al-Jin di juz 29. Sebagaimana telah berlalu bersama kita. Iya, itu ada surat Al-Jin, Pak. Di mana Allah SWT mengatakan di surah Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakanlah wahai Muhammad. Berarti apa? Nabi diperintahkan mengatakan, menyampaikan wahyu. Apa itu? Uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Bahwasanya apa yang diwahyukan kepadaku? Annahu istama'a nafarun minal jinni. Bahwasanya telah sekelompok jin telah mendengar Al-Qur'an dariku, telah mendengar Al-Qur'an bacaanku, ya telah mendengar Al-Qur'an. Ya. Faqalu, di antara mereka ada yang berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kita telah mendengar Al-Qur'an yang penuh keajaiban. Allahu akbar. Ini dalil, Pak. Dalil yang satu ini di surah Al-Ahqaf, dan dalil yang kedua di surah Al-Jin. Dalil yang menunjukkan bahwasanya para jin ternyata mendengarkan Al-Quran dari bacaan Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu, Pak, poin. Bahwasanya para jin ternyata mereka mendengarkan Nabi SAW mendengarkan Al-Quran yang beliau baca. Nah, ternyata ada para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika belum menafsirkan ayat ini, belum membawakan riwayat ternyata, Pak. Beberapa riwayat supaya lebih jelas kan gimana ceritanya. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau ada yang di antara riwayat ya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, kata beliau diriwayatkan dari Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah. Jadi Imam Al-Baihaqi beliau punya kitab namanya Dalailun Nubuwah di antara kitab beliau. Bahwasanya suatu kali kata beliau, intalaqa kata beliau, intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi amidina ila suq Ukkad. Suatu kali Nabi SAW beliau berangkat bersama sekelompok sahabat beliau ke pasar Ukkad. Pasar Ukkad itu di mana, Pak? Saya tidak tahu sekarang di mana pasar Ukkad di mana. Jelas dia di Mekah. Ya, pasar namanya dulu pasar Ukkad. Berapa jaraknya dari kota Mekah saya tidak tahu, tapi yang jelas nama ini ma'ruf disuruh oleh para ulama. Kemudian kata beliau, وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. Ternyata pada waktu itu telah dihalangi antara syaitan dengan kabar dari langit. Dahulu, Pak, sebelum Nabi SAW diutus, itu para syaitan bisa mendengar kabar, mencuri kabar dari langit. Jadi mereka mulai memiliki pos-pos di pojok-pojok langit itu, Pak. Itu dahulu sebelum Nabi SAW diutus. Dan apa tujuannya mereka? Mendengarkan kabar apa yang akan terjadi besok. Karena di langit Allah SWT berfirman dengan ucapan, dengan suara yang didengar. Dan para malaikat mendengar. Ya, sebagaimana telah berlalu bersama kita. Maka para malaikat, para jin, para syaitan, mereka mencuri informasi itu. Tujuannya apa, Pak? Untuk disampaikan kepada para wali-walinya. Siapa walinya? Para dukun. Dukun, kang ramal, dan sejenisnya. Dan dia akan menyampaikan informasi, besok akan terjadi ini, sebulan lagi akan mati si fulan, akan ini dan itu. Nah, dia nanti, dukun ini akan menceritakan hal itu, kejadian-kejadian itu kepada manusia untuk mencari apa? Mencari nama, mencari bahwasanya dia adalah orang yang mengetahui kabar gaib. Dahulu, Pak. Setelah Nabi SAW diutus, maka ini menjadi sebuah tragedi keanehan. Bahwasanya syaitan telah dihalangi untuk mendengar kabar langit. Jadi pojok-pojok mereka, pos-pos mereka di langit, tidak ada lagi. Kata mereka kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin ya yang dahulu kita bisa mendengar kabar-kabar langsung dari langit. Kita ada tempat duduk di pojok-pojok langit tertentu. Dan sekarang ternyata faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kalau sekarang kita masih berani mendengar seperti mana dulu, maka akan datang syihab, bola-bola api yang menghantam kita. Kalau kena mati, Pak. Itu jin. Taib. Yang dahulu kafir, yang syaitannya. Nah, ketika mereka menemukan keanehan ini, maka mereka berupaya mencari apa yang terjadi. Kok ini pasti ada yang terjadi, tragedi yang terjadi. Maka apa yang mereka lakukan? Ya, kata mereka, faraja'ati syayatin ila qaumihim faqalu ma lakum. Maka para syaitan kembali kepada kaumnya. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan kalian?
Kok kalian tidak bisa lagi mendengar apa-apa lagi? Apa kata mereka? Hila bainana wa baina khabaris sama. Telah dihalangi antara kita ya dengan kabar sama. Wa ursilat alaina syihab, dan kita akan dihantam dengan bola api. Ya, baik. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat ini, maka sebagai mereka mengatakan mahala bainakum wa baina khabaris sama illa syai'un hadath, kecuali telah terjadi suatu, tidak mungkin tidak ada yang terjadi. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha wanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Maka kepala dedengkotnya syaitan tadi memerintahkan anak buahnya, kalau begitu kalian menyebarlah ke dunia timur dan dunia barat, cari kabar informasinya, apa sebab kita dihalangi untuk mendapatkan informasi ini. Maka mereka berjalanlah terus sampai di situ. Ternyata mereka fansarafa ulaika nafar alladzi tawajjahu nahwa Tihamah ila Rasulullah SAW. Maka sebagian kelompok anak buah tadi mereka berjalan menuju Tihamah. Tihamah itu nama tempat Pak di kota Mekah ya. Ternyata mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat fajar, salat subuh bersama para sahabat. Jadi kisahnya ini Nabi SAW sedang salat subuh bersama para sahabat berjamaah, kemudian Nabi SAW membaca ayat. Biasanya Nabi SAW kalau salat subuh agak panjang ayatnya, Pak. Kadang satu surat penuh lengkap satu rakaat. Taib. Maka ketika melihat Nabi SAW dan para sahabat dalam salat subuh, mereka falamma sami'ul Qur'ana istama'u lahu. Ketika mendengar Al-Quran mereka takjub, langsung mereka mendengarkan dengan fokus. Maka apa kata jin? Perhatikan, Pak. Faqalu hadza wallahi alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Demi Allah, inilah yang telah menghalangi antara kita dengan informasi langit. Baik. Maka setelah itu mereka kembali kepada kaumnya dan memberi peringatan. Nah, jadi menurut riwayat Al-Imam Ibnu Katsir yang dinukilkan dari Imam Al-Baihaqi, Pak, jadi riwayatnya apa tadi? Syaitan terhalang mendengar kabar langit. Ternyata yang menghalang itu adalah karena Nabi SAW telah diutus dan Al-Quran yang beliau bawa. Semenjak Nabi diutus, Al-Quran diturunkan, maka informasi langit tertutup. Ini satu riwayat. Namun ada riwayat lain, Pak, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya disebutkan juga oleh Tahir Ibnu Ashur dan yang lainnya, Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif. Kemarin ke Taif enggak, Pak Hari? Iya, Taif ya. Kota Taif, kota para raja ya, kata sebagian orang. Taif. Saya ini kemarin naik pesawat, jadi nggak lewat Taif. Oh, nggak lewat Taif, ya. Baik. Taif, ya. Taif ma'ruf. Jadi Nabi SAW dulu, Pak, pernah berdakwah ke Taif. Ketika dakwah Nabi SAW ditolak oleh kaumnya sendiri, kaum kafir Quraisy, maka beliau berupaya untuk mencari mana tahu kaum yang lain mau menerima dakwah. Maka beliau berjalan ke Taif. Taif itu jauh juga, Pak, dari Mekah. Kabarnya sekitar 70 kilo ya. Kabarnya sekitar 70 kilo. Jarak yang cukup jauh. Tapi Nabi SAW berdakwah ke Bani Thaqifah yang ada di Taif. Bani Thaqifah yang ada di Taif. Dan beliau menemui kepala suku di sana untuk menerima Islam, mendakwahkan tauhid. Ayo kembali kepada kita tauhid. Tinggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah SWT. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata di antara kepala sukunya menolak dakwah Nabi SAW sehingga Nabi dihinakan. Dengan cara apa? Ada yang mengatakan begini. Ama wajadallahu rasulan ya ghairak. Ya, apakah Allah tidak menemukan seorang rasul yang manusia lain yang layak menjadi rasul selain engkau? Ini kira-kira pujian atau bulian, Pak? Kalau kayak gini cara orang menjawab kita berdakwah nih. Nabi SAW berdakwah sebagai rasul. Saya rasul utusan Allah. Apa jawaban mereka? Apakah Allah tidak mendapatkan orang selain engkau yang layak menjadi rasul? Gitu. Ini pujian apa bulian, Pak? Bulian, ini menyakitkan luar biasa. Menyakitkan luar biasa. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Beliau berpaling pulang. Yang lebih parahnya, Pak, kepala suku itu kemudian apa? Mereka mengumpulkan orang-orang yang agak senewen, orang gila, anak-anak, kemudian dikumpulkan, dihadapkan kepada Nabi, disuruh Nabi diusir, dipukul pakai sendal, dipukul pakai batu, pakai kerikil. Dan Nabi akhirnya berjalan sampai beliau berjalan ke tempat yang cukup jauh, ya, dan menghadapkan kesedihan. Disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Ibnu Ishaq dan yang lainnya bahwasanya Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan berkata, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah membawa dua malaikat yang menjaga dua gunung, khasyabain, dua gunung besar, dengan memerintahkan kepada engkau bahwasanya dua malaikat ini akan menawarkan kalau engkau mau wahai Rasulullah, akan diangkat oleh dua malaikat tadi dua gunung itu kemudian dihapitkan ke bangsa Taif. Maka Nabi SAW apa jawaban beliau? Tidak, saya berharap semoga ada dari keturunan mereka yang lahir menjadi orang-orang bertauhid pada Allah. Allahu Akbar. Coba bagaimana sabarnya Nabi, Pak. Tawaran ini tawaran emas nih.
Sudah kalau mau pulang balik sudah hancur sudah Bangun Taif. Nah, ketika Nabi SAW telah bersedih dalam kondisi itu beliau pulang. Akhirnya beliau salat malam dan dalam salat malam beliau membaca Al-Quran ya dengan menenangkan hati. Demikian Nabi mengobati kesedihan menghadapi masalah kehidupan. Maka di saat itulah datang para jin mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan apa? Al-Quran. Setelah mendengarkan Al-Quran, maka mereka langsung pulang ke kaumnya. Inilah maksud ayat tadi, yaitu ketika mereka falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim. Jadi ketika mereka telah selesai mendengar Nabi salat, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi, maka mereka langsung beriman kepada Al-Quran itu dan pulang ke kaumnya. Ngapain pulang, Mbak? Pulang untuk memberi peringatan. Sungguh kita telah mendengarkan Al-Quran yang penuh keajaiban. Ini dalil, Pak, menunjukkan kepada kita. Ini asbab nuzul ya tentang ayat ini, sebagaimana berkaitan dengan surah jin, bahwasanya jin mendengarkan Al-Quran itu diketahui oleh Nabi atau tidak, Pak? Tahu tidak Nabi bahwasanya ada jin yang mendengarkan Al-Quran? Tahu apa tidak sebelumnya? Sebelumnya tidak tahu, tapi diberitahu. Bagus, Masya Allah. Ini dalil menunjukkan Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Asalnya, Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak bisa melihat jin hukum asalnya. Walaupun, kecuali kalau diberikan wahyu berupa mukjizat ya. Wahyu atau mukjizat. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu bahwasanya ternyata ada jin yang dengarkan Al-Quran Nabi. Nah, kemudian kata para ulama, ini juga dalil menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya, seakan-akan Allah menghibur beliau. Ketika kesedihan di Taif tidak diterima dakwah beliau, maka Allah mengabarkan, wahai Muhammad, kalau kaum kafir Quraisy tidak menerima dakwah engkau, dan orang-orang di Taif juga tidak mau menerima dakwah engkau, ketahuilah ada bangsa lain, makhluk lain yang akan mau menerima dakwahmu. Itu siapa? Bangsa jin. Dan bangsa jin ini, Pak, coba di antara mereka ternyata ada yang cerdas. Buktinya apa? Ketika mendengar Al-Quran, mereka langsung dengar baik-baik. Kemudian setelah mendengar Al-Quran begitu, berarti jin mengetahui bahasa Arab. Ya, bangsa jin mengetahui bahasa Arab. Ketika tahu bahwasanya ini Al-Quran memang benar-benar kebenaran ini, wahyu ini, maka mereka langsung pulang ke kaumnya. Mereka sendiri beriman, langsung masuk Islam. Kemudian setelah itu pulang lari ke kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, ini yang akan kita baca peringatannya nanti. Berarti jin itu, Pak, luar biasa. Di antara mereka ada yang cerdas. Sebagaimana manusia, misalnya itu juga ada mereka yang mendengarkan Al-Quran tersentuh cepat masuk Islam. Yang sudah masuk Islam tersentuh cepat, udah kalau peringatan itu sudah saya tinggalkan kesalahan saya. Tapi ada yang agak setengah bahalul mendengarkan Al-Quran seakan mendengarkan Quran. Itu rugi, Pak, rugi, naudzubillah. Taib. Kemudian dalil juga kata para ulama bahwasanya Nabi SAW ini dalil menunjukkan Nabi diutus kepada dua bangsa. Bukan hanya satu bangsa manusia, tapi dua makhluk. Ya, ada diutus kepada manusia dan diutus kepada para bangsa jin. Diutus kepada as-saqalain. Apa itu as-saqalain, Pak? Dua makhluk yang diberikan taklif oleh Allah, diberikan kewajiban tugas. Itu bangsa jin dan bangsa manusia. Masya Allah. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan ayat 30. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu ya qaumana. Jadi ketika mereka setelah kembali kepada kaumnya mendengar Quran tadi, mereka langsung mengajak kaumnya berdakwah. Berarti jin, Pak, setelah masuk Islam dia menerima kebenaran, langsung dia berdakwah ke kaumnya. Dan ini kalau bisa kita praktekkan, Pak. Kita mumpung di rantau sekarang, Pak Satria, di samping mancing di Qatar ya. Mancing ya, Pak. Samping kita mancing di Qatar, kumpulin bekal untuk pulang duniawi kita ya, dan itu kan termulia, terpuji. Maka di samping itu, di samping mancing, kita sempatkan juga mancing akhirat. Nah, sekarang kita belajar. Saya sama kita, Pak, kita sama-sama belajar. Apalagi kalau dari sisi ilmu tentu Bapak-bapak dan teman-teman jauh lebih unggul daripada kami. Cuma kita di sini sama-sama belajar, saling mengingatkan. Nah, di antara faedah yang perlu kita terima adalah kalau bisa merantau, cari perbaiki kehidupan, kemudian perbaiki ilmu agama kita. Nah, tujuannya apa, Pak? Untuk memperbaiki diri, perbaiki keluarga kita, perbaiki handai tolan yang terdekat dengan kita. Dan kalau bisa pulang kampung nanti kita bisa berdakwah kepada kerabat kita sesuai kemampuan masing-masing. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Baik, coba kaum jin mengatakan, wahai kaum kami, mereka berkata, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban. Sungguh kami telah mendengar suatu kitab. Di sini kitab maksudnya siapa, Pak? Al-Quran. Unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa. Maksudnya setelah Taurat ya. Setelah apa? Taurat. Karena Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini kitab-kitab samawi semuanya, Pak. Dan mereka satu dengan lain saling memberikan menguatkan dan saling memberi
informasi. Taib. Di mana sifat kitab itu adalah musaddiqan lima baina yadai, yang memberi apa yang telah diturunkan kepada sesudah Nabi Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti apa? Al-Quran membenarkan kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat, Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Karena di antara kitab samawi yang diturunkan adalah Suhuf, namanya Pak, Suhufi Ibrahim wa Musa, dalam surat, di akhir surat Al-A'la. Taib. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran menceritakan perkataan jin ini, yahdi ilal haqqi, yang Al-Quran kitab itu memberi petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Taib. Kemudian berikutnya kata jin ini jin Pak, ini Allah menceritakan jin bagaimana respon jin, kan bangsa jin yang telah mendengarkan Al-Quran serta mereka langsung beriman, kemudian pulang kepada kaumnya mendakwahkan kebenaran, jangan sampai telat. Ya, jadi diceritakan ini kisah kita membaca kisah gaib ini, Pak. Tapi fakta. Baik. Apa kata jin tadi? Mengatakan kepada kami, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Terimalah seruan orang yang telah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Terimalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, rasul terakhir, dan kita mesti beriman kepada Nabi Muhammad SAW agar kita selamat. Baik. Kemudian kata jin tadi, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, baik itu beriman kepada rasul ataupun beriman kepada risalah yang berupa Al-Quran dan Sunnah. Paham, Pak? Ya, apa buahnya, rewardnya apa? Apa untungnya? Kata jin tadi, Allah menceritakan nih, perkataan jin, yaghfir lakum min dzunubikum. Karena keimanan kalian menerima kebenaran itu ternyata berbuah baik. Apa buahnya? Allah akan ampuni dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan menjaga kalian dari apa? Dari siksaan api neraka. Ini dalil, Pak, menunjukkan kata para ulama bahwasanya di antara bangsa jin mereka juga akan masuk surga. Bangsa jin juga akan ada masuk surga, yaitu jin yang beriman. Jin yang beriman kepada risalah kenabian, menerima Islam, menerima tauhid sebagai agama, kemudian mengikuti nabi yang diutus kepada mereka. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yujib da'i Allah." Siapa saja yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, berarti tidak menerima para nabi, tidak menerima Nabi Muhammad SAW, ya, yang membawa seruan ini, yang membawa kebenaran, ya. Falaisa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak akan maka dia tidak akan melepaskan diri, tidak bisa melepaskan diri dari azab Allah. Jadi kalau iman tidak diterima, keimanan Nabi, beriman kepada Nabi SAW, terima risalah beliau tidak dijadikan sebagai panutan, maka Anda tidak akan bisa melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa laisa lahu min dunihi awliya, dan kalian tidak bisa melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi. Artinya di muka bumi Allah bisa jadi akan mengadab kalian, ya. Kemudian dan tidak ada bagi kalian pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pelindung bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berada dalam apa, Pak? Kesesatan yang nyata. Coba kita perhatikan, Pak, bagaimana bangsa jin itu ketika merespon dakwah Nabi SAW, dakwah kebenaran, mereka langsung menerima, kemudian dengan bersemangat mendakwahkan langsung, dan itu tidak tidak dipleteri dulu, maksudnya tidak dibawa dengan akal, tidak bawa dengan logika mereka terima ini kebenaran, ini kebenaran. Kemudian setelah itu mereka langsung berdakwah kepada kaumnya. Dan ini merupakan peringatan bagi kita bagaimana mulianya Nabi SAW. Beliau diutus kepada dua bangsa, itu bangsa manusia dan bangsa jin. Walaupun bangsa jin dan Nabi SAW beliau tidak lihat, tetapi syariat, kata para ulama, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itulah syariat bangsa jin. Jadi mereka, Pak, secara umum syariatnya sama seperti kita. Puasanya, cara salatnya sama. Detailnya kita tidak tahu, ya, tetapi secara syariat mereka sama. Nah, di antara mereka itu ada yang kafir dan juga ada yang muslim.
Ada yang pencuri, juga ada orang yang baik. Nah, di alam jin. Nah, ala kulli hal, ini adalah pelajaran dan peringatan bagi kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW ketika diutus kepada bangsa jin, dakwah beliau langsung diterima. Namun sayangnya, ketika diutus kepada manusia, justru banyak di antara manusia ini mereka yang bangkang, tidak berpaling dari kebenaran. Padahal yang dibawa itu adalah apa? Kebenaran dan kebahagiaan. Ya, karena memang asal fitrah manusia sebenarnya mereka suka kepada kebenaran. Tetapi banyak juga di antara mereka yang benci kepada kebenaran itu sendiri. Oleh karenanya ketika penyesalan bangsa penduduk neraka, mereka pernah meminta kepada malaikat Malik. Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Az-Zukhruf, di akhir-akhir surat Az-Zukhruf, di halaman terakhir. Bagaimana penduduk neraka meminta kepada malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat penjaga neraka. Apa kata penduduk neraka? Wanadau ya Malik. Dan penduduk neraka memanggil, wahai Malik, iqdi lana rabbuk. Bilang saja ke Rabbmu, matikan kami, bunuh saja kami. Karena penduduk neraka itu tidak mati, Pak. Tapi tidak pula hidup. Kalau orang Minang bilang bahasanya bagaikan kalakok tumbuh di batu. Artinya apa? Hidup segan, mati tak mau. Itu orang Minang bilang, Pak. Itulah penduduk neraka. Mereka saking dahsyatnya azab hampir mau mati. Tapi Allah takdirkan tidak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dalam neraka. Tetapi mereka juga tidak hidup. Tidak mampu hidup dengan baik. Kenapa dahsyatnya azab. Jadi mereka meminta kepada malaikat Malik, wahai Malik, matikan saja kami, bilang kepada Rabbmu. Iya. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makithun. Sungguh kalian akan kekal di dalam neraka itu. Tidak ada jalan keluar. Iya. Kemudian apa sebabnya kata malaikat Malik? Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami di dunia dulu sudah beri peringatan. Sudah datang kepada kalian dengan beragam peringatan, menyampaikan kebenaran. Tetapi asalnya kalian, wahai manusia, kebanyakan di antara kalian, wahai manusia, benci kepada kebenaran. Oleh karenanya, Pak, kemudian dengan ayat yang sudah kita baca ini, menjadikan iktibar, pelajaran bagi saya dan kita semua, hendaklah kita menjadi orang-orang yang berada di garis terdepan, menjadi pencinta kebenaran. Kalau ternyata itu benar, ditunjukkan dengan dalil yang sahih, pemahaman yang tepat, maka hendaklah kita menjadi orang yang berada di garda depan. Agar apa, Pak? Agar kita selamat dari neraka. Agar kita beruntung diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau kita berpaling dari kebenaran, maka itu adalah kerugian untuk kita yang semestinya. Kita akan rugi sendiri. Karena yang dinamakan orang yang cerdas adalah orang yang menerima kebenaran. Menerima kebenaran kalau kebenaran itu telah tampak. Iya, orang yang mendengarkan Al-Quran, petunjuk Al-Quran begini, petunjuk Rasulullah begini, maka kita dengar, kemudian kita ikuti. Itulah orang yang cerdas, Pak. Allah berfirman di dalam surah Zumar, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, fayattabi'una ahsanah. Ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang suka mendengarkan Al-Quran. Bukan mendengarkan hanya bukan qiraat bacaan saja, tidak. Tapi mereka mendengar apa konten, isi petunjuk Al-Quran itu. Kemudian kebenaran itu mereka dengar dan mereka fayattabi'una ahsanah. Mereka ikuti dengan sebaik-baiknya. Ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Arti kesebaliknya, Pak, arti kebalikannya adalah mafhum mukhalafahnya adalah orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, mendengar petunjuk Al-Quran, tidak mau mendengarkan petunjuk sunnah Nabi SAW, menolak, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Itu mafhum mukhalafahnya, Pak. Baik, mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk orang-orang yang mencintai kebenaran dan hendaklah kita mengikuti kebenaran itu sesuai kemampuan kita masing-masing dan semaksimalnya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Bapak. Kita lanjutkan ke tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال mubin. Baik, kita dengar dari Bapak Hari, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Nah, ahsanta ya Pak Hari, barakallahu fiik. Kita dengar dari Bapak Satria, silakan Pak Satria. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ya, dengan dot ya Pak, diulang sekali lagi. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Nah. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Nah. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Ianya panjang tadi ya Pak, diulang sekali lagi. Nah, qalu ya qaumana
Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqal lima baina yadayhi yahdi baina yadayhi yahdi ilal diulang dari musaddiqa ya Pak, yang tepat diulang dari musaddiqan lima baina yadayhi yahdi. Nah, musaddiqal lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. nah. Ya qaumana ajibu wa iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min junubikum wa dari yaghfir lakum min dunubikum. yaghfir lakum min junubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jirim fil ardi wa laysa lahu min duni. Perhatikan Pak, pada kalimat da'iyallah, da-nya dipanjangkan. Kemudian yang kedua pada kalimat mu'jizin itu dengan zaid, bukan dengan ra, bi mu'jizin. Nah. Bi mu'jizin. Ya, mu'jizin fil ard. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bi mu'jizim fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalim mubin. Nah, Jamil, ahsanta ya Ustaz Satria, barakallahu fiik. Kita dengar. Afwan. Nah, gak ada lagi ya? Ikram mau baca? Ada baca Ikram? Ada Ikram? Siapa ini? Nggak ada kayaknya Ustaz. Nggak ada ya? Pak Abu Ikram sedang Pak Nazar lagi di luar kayaknya sama. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Wallahu taala a'lam. Baik, silakan Pak, kalau ada tambahan dan tanya jawab silakan. Nah. Ya, ini Ustaz. Ya, Mbak, silakan. Saya ingin tahu aja. Kan tadi mungkin dari dari tafsir dari mana? Dari penjelasan ulama kalau salah ya. Rasulullah diutus juga untuk bangsa jin. Tapi sementara Rasulullah sendiri tidak bisa melihat. Itu ininya gimana, Ustaz? Artinya begini. Menurut saya, apakah Rasulullah itu jadi pernah melakukan sesuatu sengaja untuk mendahwai jin atau gimana? Kira-kira ada kisahnya atau gimana, Ustaz? Bagus ya. Mungkin selama mendakwahi manusia kaum jin ya mendengarkan juga selama mendakwahi manusia juga, mungkin begitu. Baik, yang jelas ya, para ulama sepakat bahwasanya Nabi kita SAW diutus kepada Ats-Tsaqalain, bangsa jin.
dan kepada bangsa manusia. Adapun masalah riwayat, ya apa namanya? Karena di khitab dalam Al-Quran pun juga sering Pak Allah menyebutkan ya ma'syaral jinni wal insi, wahai kelompok bangsa manusia dan jin, bangsa jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi, wahai bangsa jin, kalian sungguh telah di antara kalian telah banyak menyesatkan manusia. Nah, gitu. Berarti apa? Ini khitab kepada kita manusia, Pak, dan kepada jin juga. Ini dalil ya. Taib. Adapun masalah riwayat, adakah riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah langsung berdoa kepada jin secara langsung? Wallahu alam, saya tidak mengetahui ada riwayat Pak, yang mungkin ilmu saya belum terbaca ya Pak. Nanti kalau coba saya lihat lagi, adakah riwayat khusus bahwasanya Nabi SAW langsung, karena ini Pak ayat yang sedang kita baca ini Allah yang membicarakan, Allah yang menyebutkan bahwasanya bangsa jin ada yang mendengar, tapi kan Nabi tidak tahu. Nabi kan sedang tidak berdakwah kepada bangsa jin, tapi beliau cuma membaca Al-Quran dalam kondisi sholat, dan ternyata ada butiran-butiran ayat Al-Quran itu difahami oleh jin sebagai sebuah peringatan, sebagai kebenaran yang harus diterima. Ya, baik itu di surat Al-Jin ataupun di surat Al-Aqaf ini. Baik. Nabi, apakah ada riwayat? Wallahu alam, saya tidak tahu, Pak. Nanti saya akan cari tahu insya Allah. Kalau ada, saya temukan, nanti kita akan sampaikan. Tapi kalau ada Bapak yang menemukan riwayatnya, bisa dibagi tahu di grup nanti insya Allah. Nah, iya. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Yang ini Ustaz, silakan, sarabna ini kan fi'il madi ya Ustaz. Yang mana Pak? Wa iz sarabna. Ya, sarafna, ya berarti fi'il madhi. Nah. Berarti dan ketika telah. Berarti kan ini kan maksudnya ini sudah terjadi dan dituliskan kan ini. Ya benar, berarti kejadiannya sudah terjadi. Nabi SAW tahu setelah kejadian itu terjadi. Ya. Nah gitu. Dan ini kata para ulama, Pak, ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah, seakan-akan Allah ingin menghibur Nabi. Karena dakwah beliau kan tidak diterima di kaum Quraisy, tidak pula diterima di Taif, ya. Maka Nabi Allah ingin menghibur, wahai Muhammad jangan khawatir, tidak ada bangsa Arab yang menerimamu satupun. Ya sudah, ini ada bangsa jin yang yang menerima dakwah. Nabi kan tidak tahu bahwasanya ada jin yang menerima dakwah beliau, menerima kebenaran Al-Quran. Ada ininya, Ustaz. Waktu Rasulullah SAW membaca surah apa gitu. Pada setelah kemudian turun surat ini gitu. Ada ininya nggak? Ada apa istilahnya? Wallahu alam, yang jelas asbab nuzulnya. Benar. Kalau ada sebab nuzul yang sudah kita baca tadi kan, kita dengar keterangan Imam Ibnu Katsir bahwasanya Nabi SAW sedang salat subuh bersama para sahabat, salat fajar. Tapi di sini ya di riwayat ini atarnya tidak disebutkan belum membaca surat apa. Ya, di atar ini saya tidak menemukan. Waktu salat fajar itu ya. Salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah bersama sahabat. Iya. Terus ada jin yang mendengar gitu ya. Benar. Berarti ini, Mbak, kita ambil kesimpulan lagi, tarik kesimpulan faedah lagi. Kejadian ini setelah Mi'raj. Setelah Isra dan Mi'raj. Karena dulu kan tidak ada salat. Ya? Iya, waktu salat tidak ada kewajibannya yang 5 waktu ini, masuk salat fajar dan seterusnya. Itu tidak ada kecuali setelah Mi'raj Nabi. Berarti ini di tahun-tahun ke-11 atau tahun 12 atau tahun ke-13. Tapi saya tidak tahu tahunnya tepatnya berapa. Yang jelas kalau Isra Mi'raj itu waktu masih di Makkah, Ustaz. Masih di Makkah. Ya? Iya, sebelum hijrah. Itu kan sekitar tahun ke-10 dari kenabian. 10 atau ke-11. Karena Nabi SAW ketika belum. Iya, maksudnya tadi tahunnya tadi saya kira itu tahun hijrah, tahun kenabian ya. Iya, tahun kenabian, belum hijrah. Kalau hijrah kan dihitung dari beliau pindah ke Madinah. Jadi beliau Mi'raj itu sekitar tahun ke-10 atau ke-11 kenabian. Tidak jauh berjarak dengan wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan wafatnya Abu Talib. Kan itu disebut dengan Amul Huznu kata para ulama. Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, karena orang-orang backup yang biasa membackup dahulu beliau meninggal dunia. Maka Nabi SAW dihibur oleh Allah SWT, diperjalankan sampai ke Isra Mi'raj. Biasa. Gitu. Nah, di sanalah disyariatkan salat wajib. Berarti kisah ini dapat kita tarik kesimpulan, yaitu terjadi setelah Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi sebelum hijrah, Ustaz. Sebelum hijrah, Pak. Sebelum hijrah kan ini kejadiannya di Mekah. Kejadiannya di mana? Di Mekah. Ini kejadian di Mekah ya?
Di Mekah. Jadi menurut beberapa kan ada kalau masih dakwah Taif berarti baru di Mekah. Kemudian yang kedua kalau di Pasar Ukaz berarti masih fase Mekah. Nah. Tapi ini ciri-ciri surahnya surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah berarti ya? Makkiyah. Ya. Ya, kemarin di awal-awal bahas surat ini kita sudah sampaikan ini secara umum suratnya Makkiyah. Suratnya Makkiyah. Dan di sini disebutkan yastami'unal Qur'an. Berarti kan udah dalam bentuk buku ini, Qur'an ya kan? Iya, benar. Artinya kan gitu nih, berarti udah disusun ini. Begini rupa. Sudah mendengar Al-Qur'an. Belum. Karena di sini udah disebutkan nih. Iya, udah, tapi ini kan masih di Makkah, belum hijrah. Al-Quran belum komplit. Masih ada berarti ini Al-Qurannya belum komplit ini. Al-Quran yang didengar itu kan bacaan, Pak. Yang didengar adalah bacaan, tapi belum Allah alam mungkin tidak dalam bentuk tulisan, belum dalam bentuk catatan yang dikumpulkan. Dan satu lagi ya benar bahwasanya Al-Quran belum turun sempurna di masa itu karena kan masih fase Mekah. Masih Madinah, masih banyak ayat-ayat Madinah segala macam. Iya. Nah, gitu. Dan di sini di Al-Quran ini kan qaf, ra dengan alif. Berarti kan bacaan berarti artinya Al-Quran. Ya, memang bacaan. Ya? Bacaan, Pak. Bacaan. Al-Quran. Bacaan. Kan? Quran. Karena asalnya dari 3 huruf tadi kan. Qara'a. Qara'a, benar ini. Qara'a itu membaca. Ya. Berarti Al-Quran yang kita pegang ini ya bacaan. Artinya bukan untuk dibaca aja kan sebagai petunjuk dunia akhirat ya kan. Kan itu. Iya, Al-Quran Pak secara dia bacaan. Tapi kan bacaan itu dia alat. Bacaan itu adalah alat. Itu jalan atau wasilah yang menyampaikan kita kepada tujuan. Nah, tujuan kita di Al-Quran ini diturunkan bukan hanya sebagai bacaan. Dan ini banyak kesalahan kita, Pak, sebagai kaum muslimin kita akui. Kualitas kita tidak seperti kualitas para salaf pendahulu gitu. Kenapa? Karena para salaf dahulu mereka Al-Quran itu bukan hanya sebagai batas bacaan tidak, tapi mereka benar-benar tahu ini membaca ini kan wasilah. Dengan membaca kita mengetahui apa yang kita baca. Nah, sekarang hari ini kaum muslimin banyak menjadikan Quran sebagai objek bacaan saja. Karena memang tidak dipungkiri bahwa membaca Al-Quran itu satu huruf digunding pahala kan? Satu huruf bahkan satu huruf dibandingkan 10, dia dipakaikan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf dihitung pahalanya, lam satu huruf, mim satu huruf dikalikanlah sekian, ya 10. Cuma tujuan Al-Quran diturunkan bukannya sebagai bacaan itu, bukannya mengandung pahala, tidak, Pak. Ada tujuan yang lebih besar, itu memahami petunjuknya tadi. Karena coba lihat dalam ayat ini, yaitu wa man lam yujib da'i Allah. Siapa yang tidak mengambil menyambut seruan ini untuk beriman, itu beriman kepada tauhid dan mengikuti Nabi sebagai Rasulullah. Nah, gitu. Berarti apa? Ada pelajaran tuh yang harus kita ambil. Oleh karenanya ada perkataan yang bagus dari sahabat Fudail tabi'in, seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, liyu'mal, kata Fudail. Sungguh Al-Quran ini tujuan terbesar ini diturunkan untuk diamalkan, Pak. Di petunjuknya dia yakini, kalau ada amalan diamalkan, kalau ada larangan dijauhi, itu tujuannya, Pak. Iya. Walakin aktsaran nas yattakhiduna qira'atahu amala. Kata Fudail ya, tapi sayang sekali banyak di antara kaum muslimin ini yang justru menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan saja. Sebagai amalan. Jadi saya baca Quran ini pahalanya sekian, baca surat ini pahalanya sekian. Apalagi kadang datang hadis-hadis yang lemah, Pak, menjelaskan tentang keutamaan surat-surat tertentu. Contoh keutamaan surat Yasin. Akhirnya orang baca kudu Yasin aja. Yang lain tidak dibaca. Sampai ada yang hafal Yasin, Pak, tapi tidak bisa baca Quran. Dihadapkan ini surat, benar, Pak, saya tidak bohong, ya wallahi. Dihadapkan surat Yasin, Pak, ke nenek-nenek itu. Karena beliau sudah dari muda tergabung dengan grup Yasinan namanya. Yasinan kemana, Yasinan orang meninggal, Yasinan nonek haji, pergi umroh gitu kan. Saking sering dengar, hafal tuh 83 ayat dari surat Yasin.
Iya, walaupun bacaannya mungkin barangkali banyak yang perlu diluruskan. Tapi ketika dihadapkan, Nek, ini surat apa namanya, surat Yasin, tolong dibaca nih mana. Yang mana ayat nenek baca tadi? Gak tahu. Gitu, Pak. Jadi apa intinya? Mereka hanya menghafal huruf demi huruf. Padahal Al-Quran yang terbesar diturunkan adalah untuk ditadabburi, untuk dipelajari ini apa maknanya. Kalau ada akidah, kita yakini itu. Kalau ada kejadian-kejadian besar, walaupun tidak masuk akal ya, seperti kejadian Ashabul Kahfi, kejadian ada seorang nabi yang dimatikan 100 tahun, kemudian hidup lagi, dan apa namanya segala macamnya, kejadian bangsa Raja Zulkarnain, itu kan banyak kejadian besar tuh Pak, yang aneh-aneh, yang menakjubkan. Itu gimana sikap kita mengamalkan ayat itu? Kita benarkan informasinya. Karena kaidahnya adalah apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu adalah realita. Walaupun tidak semua fakta disebutkan di dalam Al-Quran. Paham? Nah, gitu. Adapun amalan juga demikian. Amalan kaum muslimin kita harus berkasih sayang, saling mengingatkan, saling menasihati, tidak boleh saling hasad, saling membantu, ya, dan segala macamnya. Nah, itu kan amalan tuh diamalkan, akhlak dipraktekkan, nah gitu. Demikian seterusnya, Pak. Nah, itu tujuan kita. Tapi kan banyak di antara kaum ini yang disayangkan, mereka hanya bisa membaca huruf demi huruf, tapi tidak paham apa yang mereka baca. Yang mak disayangkan sekali. Nah, Ya. gitu. Kalau yang saya lakukan, Ustaz, saya itu membentuk grup ini, grup Iya, Pak. membaca, jadi saling memotivasi, jadi membaca minimal 1 hari 1 lembar dengan membaca terjemahnya. Itu juga saya lakukan di keluarga. Jadi jadi kalau saya, makanya kalau hari yang saya lakukan di keluarga saya itu adalah setiap hari Minggu, Selasa, dan Jumat. Pokoknya 1 minggu itu berarti 1 minggu 7 lembar. Jadi kalau Minggu, Selasa itu 2 lembar, nanti hari Jumat atau hari Sabtu itu 3 lembar. Jadi 1 minggu pas 7 lembar. Tiap hari membaca bareng-bareng, gantian lah ya, membaca sambil mengoreksi juga bacaannya kayak gitu. Dan kemudian kita baca terjemahnya juga gitu. Jadi ya tahu isinya. Itu yang saya lakukan dengan keluarga. Oh, bagus Pak, bagus. Itu berarti kita bikin program untuk saling mengingatkan lah ya, atau memotivasi keluarga kita agar bisa membaca Al-Quran. Dan juga itu selain grup juga saya tuh punya grup teman, ada grup yang dulu bekas kerja, saya bikin grupnya. Jadi ini ada 3 grup tuh, grup kerja sama grup teman. Saya bikin gitu. Jadi setiap kali ini hari ini baca apa, saya dari ayat sekian sampai ayat sekian dan terjemahannya setiap hari. Iya. Bagus Pak, untuk langkah awal itu bagus Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat pahala pula mendorong atau mengingatkan kawan-kawan ya. Itu langkah awal. Dan untuk standar awal memang kita dimulai dengan terjemahan dulu. Jadi setiap ayat yang kita baca usahakan tahu terjemahannya apa tidak. Karena secara umum Al-Quran kalau dibaca terjemahan kita tergambar nih frame-nya. Ada hal-hal tertentu, ayat-ayat tertentu itu tidak butuh tafsiran. Apa yang contoh tentang kisah itu tidak butuh tafsiran, kita pahami, oh berarti kisah begini, kronologinya begini, kisah Nabi Yusuf contohnya kan, itu bisa paham. Tapi ada Pak yang lebih langkah kedua yang bisa kita lakukan ya, barangkali dengan teman-teman di grup. Usahakan kita bikin program belajar ya, sekarang umpama kita membahas tafsir surah Fatihah. Nah, bimbing cari ustadz kawan yang mumpuni dalam hal ini. Kemudian kita baca satu ayat demi ayat, karena Al-Quran ini Pak lautan. Ini yang saya baca ini Pak, kita dengar bersama, ini isi cuil. Banyak lagi lautan ilmu yang belum kita gali, banyak faedah-faedah. Nah, kalau ini kita lewatkan Pak Ruki kita. Oleh karenanya membaca Al-Quran secara huruf demi huruf pahala. Tapi jangan diremehkan, bahwasanya membaca tafsirnya jauh lebih besar pahalanya, Pak. Kenapa? Karena ini membentengi iman, membentengi kehidupan negara kita lurus. Saya memang yang paling suka itu kajian Al-Quran seperti ini, Ustaz. Yang paling suka. Kemudian juga makanya untuk bukan saya simpan sendiri, ya itu tadi sama teman-teman sama keluarga saya ajak untuk itu membaca dan dengan terjemahannya itu. Ya bagus sekali Pak, bagus sekali. Kalau bisa selesai 30 juz itu kita baca terjemahannya. Iya, karena kita memang kan bukan orang Arab Pak. Dan kita butuh alat untuk ke sana kan. Beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab Pak, orang Arab ya ini
secara orang Arab, mereka dengan Al-Quran itu mereka secara umum sudah paham makna secara umum, walaupun ada bagian ayat tertentu yang butuh penafsiran, tidak bisa tidak. Tapi secara umum mereka paham. Kalau kita orang ajam, Pak, orang Indonesia, butuh kita alat ke sana. Nah, salah satu alatnya pertama tuh untuk dasar sekali terjemah. Kita baca terjemah. Dan setelah itu kalau ada ustadz yang bisa kita hadirkan, kita dengar, ayo kita baca ini apa surah Fatihah, contohnya surah Fatihah dahulu. Ayat ini apa yang bisa kita ambil tuh dari isti'adzah, itu lautan ilmu di sana, Pak. Bismillah, Alhamdulillah, lautan ilmu di sana. Malik Yaumiddin itu coba kalau kita renungi, kita ambil apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Dan tafsir yang bagus, Pak, yang ringkas kalau saya sarankan ya, karena kan banyak tafsir nih. Ibnu Katsir itu tafsir yang apa agak, maksudnya ini lah agak kelas menengah lah begitu. Yang bagus saya sarankan adalah itu tafsir Al-Muyassar. Ya, tafsir Al-Muyassar itu bagus, tafsir ringan. Ya, atau Aisarut Tafasir itu juga bagus. Saya sarankan kepada bapak-bapak dan kawan-kawan. Ya, apa Aisar Muyassar bagus, itu yang paling ringkas. Dalam ada bahasa Indonesianya atau? Saya tidak tahu, mungkin sudah ada terjemah barangkali ya. Kalau tafsir Muyassar mungkin sudah ada, saya tidak tahu, Pak. Tapi itu cetakan Saudi ya. Tapi yang sudah ada cetakan yang bagus juga itu Aisarut Tafasir, karya Dr. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini bagus tafsirnya, Pak. Ya. Tafsirnya itu sudah diterjemahkan. Nanti terbener lagi dengan bahasa itu. Ini sudah diterjemahkan, Pak. Sudah terjemahkan. Dan dia ini bagusnya susunannya. Kenapa? Karena dia menafsirkan ringkas satu, kemudian dengan athar. Kalau ada hadis-hadis yang menopang ayat tertentu, ayat-ayat yang secocok dengan kalau ayat bisa tertentu. di-share di grup, Ustaz, nama ininya, buku tafsirnya, di mana dapat misal bisa membeli. Bagus. Baik, nanti saya coba sebutkan insya Allah beberapa tafsir untuk kita pemula ya, kita sama-sama belajar. Itu yang sudah ada terjemahan, nanti saya share juga namanya, bisa kita cari di Tanah Air. Kalau ada yang bisa membimbing dari kitab tafsir langsung, maksudnya dari teks Arab, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak, kita cari itu, kemudian kasih bagi ibu untuk kawan-kawan nanti. Ya, kita kan dah ada pelajaran bahasa Arab 2 kali seminggu juga. Pak Hari aja yang nggak ikut. Terjemahan aja. Iya. Padahal udah bener itu. Ya itu ya nyari susahnya aja. Yang mudah ada, cari susah. Bukan kan punya tanggung jawab juga buat keluarga. Iya. Masya Allah. Untuk nyari ilmu sendiri juga untuk mencari buat keluarga. Iya kan bisa didengerin aja gitu. Tuh, dibuka Zoom. Juga untuk olahraga juga perlu. Harus dibagi. Dibagi ya, insyaallah. Bagus lah, mudah-mudahan upaya kita, apa yang bisa kita upayakan lah Pak, untuk membimbing di keluarga kita juga, dan itu akan kita tuai nanti hasilnya di akhirat. Terus sekarang mungkin ada yang nolak, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang tidak kan Pak, itu biasa, wajar. Tapi namanya dalam dunia dakwah kita mesti watawasau bil haqqi, itu penting, saling menasihatkan di atas kebenaran. Kadang kan apalagi sekarang Pak, dunia melalaikan kita. Iya. Sudah peluang besar untuk berpaling dari Al-Quran ini sangat besar sekarang. Nah, kalau tidak dirapatkan barisan, tidak dibikin grup, tidak saling mengingatkan, maka akan semakin jauh kita dari Al-Quran. Iya. Dan kalau bisa jangan sampai Pak kita meninggal dunia kecuali kita telah membaca Al-Quran ini 30 juz. Kalau bisa difahami dengan maknanya, itu jauh lebih baik. Nah, Insyaallah. Baiklah, kiranya terima kasih banyak kepada Bapak Satria, Pak Hari, Abu Ikram, dan kawan-kawan atas waktu dan perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di kelas berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terima kasih atas kebersamaan. Ya, semoga kebenaran apa yang kita dengar bisa kita amalkan. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.